Makin tinggi partisipasi publik, maka makin tinggi level demokrasinya. Berarti ruang demokrasinya terbuka lebih lebar sehingga banyak orang yang kemudian bisa berpartisipasi untuk menentukan masa depan bangsanya. Pada saat ini dibuat aturan baru di mana kemudian calon independen tanpa harus ada dukungan partai bisa mencalonkan dengan syarat tertentu yang kemudian kita buat. Pentingnya proses rekonsiliasi itu sebenarnya saling memaafkan lah atas dosa-dosa kita di masa lalu. Isu presiden itu jauh lebih dominan bahkan untuk percakapan di sosial media ketimbang isu partainya. Kalau dulu kan kita nggak pernah bicara isu presiden. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Negara-negara ketiga, negara berkembang pada tahun 90-an atau sebelumnya mengalami proses-proses demokratisasi. Nah, proses-proses demokratisasi dari otoriter ke demokrasi ini butuh proses. Ada proses-proses transien di situ yang tidak bisa langsung. Nah, hari ini kita akan bahas tentang transisi demokrasi dan bagaimana sebuah bangsa membuat skenario atau membuat tahapan agar transisi demokrasinya mulus. Dan hari ini kita bicara dengan Ipung tentang transisi demokrasi, Ipung ya. Nah, kita tentunya ngambil contohnya Indonesia aja dulu, nanti kita banding-bandingin sama yang lain, Bung. Gimana? Oke, paling menariknya sih seperti itu. Kita lihat situasi dan kondisi faktual yang ada di sini. Bagaimana proses transisi yang terjadi di Indonesia, dan kemudian ya kita bisa melihat referensi-referensi lain yang kemudian bisa kita jadikan rujukan ya. Kalau kita bicara tentang proses transisi, apalagi transisi sebuah sistem sosial atau masyarakat atau negara dari kalau kita menyebutnya tadi judulnya adalah transisi demokrasi, kan berarti ada proses di mana kemudian dari yang tadinya tidak demokratis menjadi sebuah sistem baru yang kemudian sistemnya lebih demokratis. Ada yang kemudian demokrasinya punya nilai 5, kemudian naik levelnya jadi nilai 8. Kalau kenaikan level demokrasi itu bisa kita lihat dari keterlibatan atau partisipasi publiknya. Makin tinggi partisipasi publik, maka makin tinggi level demokrasinya. Berarti ruang demokrasinya terbuka lebih lebar sehingga banyak orang yang kemudian bisa berpartisipasi untuk menentukan masa depan bangsanya. Ya, ini yang jadi menarik. Jadi ya memang harus ada titik di mana kemudian transisi itu jelas dari mana ke mana. Ada startnya, ada goal akhir, ada goal yang ditujunya apa. Jadi proses transisi itu harus ada titik awalnya yang kemudian jadi situasi yang kemudian kita declare sebagai kita pernah loh berada dalam situasi ini dan kita berharap ke depan itu akan ada situasi yang lebih baik yang terjadi. Berarti ada juga sebenarnya titik yang bisa kita tentukan sebagai batas. Oke, kita sudah melakukan transisi kalau ada beberapa syarat yang sudah kita batasi, melewati batas yang sudah kita tentukan. Jadi kalau yang umum dibuat itu proses transisi itu harus jelas, demarkasinya dibuat, garis batasnya itu harus jelas. Dari mana ke mana? Apa yang menunjukkan kita berubah? Itu parameter-parameternya juga harus diukur dan yang lain-lain. Jadi paling gampang ya pilihan antara yang baik dan benar itu harus jelas. Wilayahnya nggak bisa lah kita memilih sebagai wilayah yang abu-abu. Bahwa kalian pernah berbuat jahat di masa lalu, ya kalian nggak berhak atas situasi yang lebih baik di masa yang akan datang sebelum kalian menyelesaikan problem masa lalu kalian. Nah, ini yang kemudian jadi garis yang biasanya kita sebagati sebagai proses adanya sebuah proses transisi. Kalau kita melihat
momentum di negeri ini, momentum yang paling menarik yang kita jadikan, yang banyak dianggap sebagai proses baris batas proses transisi adalah peristiwa 98, di mana kemudian Soeharto menyatakan mundur dan kemudian muncul rejim berkuasa yang baru menggantikan rejim Soeharto. Jadi ada situasi di mana kemudian kita pernah dikuasai dan pernah mengalami sejarah berada dalam situasi di mana kemudian rejim Orde Baru berkuasa. Dan sepertinya rakyat menghendaki agar kemudian rejim ini dirubah karena rejim ini menurut mereka sangat membatasi mereka dalam beraktivitas politik dan mereka ingin mendapatkan ruang politik yang lebih besar. Mereka ingin mendapatkan ruang politik yang lebih besar dan mereka dulu pada masa Orde Baru mereka merasa bahwa situasi kebebasan berekspresi dan yang lain-lain itu tidak mendapatkan tempat yang memadai. Maka ada nih, kita harus berubah ke rejim baru yang kemudian nantinya akan memberi peluang partisipasi kita jadi makin lebih besar. Tapi yang kita lupa di situ adalah melakukan pembatasan. Siapa yang kita sebut baik, siapa yang kita sebut sebagai orang yang bersalah di masa lalu, dengan siapa yang berhak atas masa depan. Nah, ketika itu nggak kita declare, orang-orang yang kemudian punya sejarah di masa lalu dan terlibat sebagai pelaku kejahatan di masa lalu yang kemudian tidak pernah diadili, tidak pernah diproses, yang kemudian ketika pindah ke sini dan ternyata mereka masih bisa mendapatkan kekuasaannya di sini, punya akses ke situ, punya akses ke sini. Saya pikir pendapat pribadi saya tidak melihat bahwa 98 itu proses transisinya terjadi dengan sempurna. Karena syarat demarkasi yang kemudian harusnya kita buat itu tidak kita buat. Sehingga lu bilang bahwa situasinya berubah, situasinya memang berubah. Tapi kemudian aktor-aktornya, ada banyak aktor-aktor lama yang kemudian juga punya kontribusi terhadap kejahatan di masa lalu yang kemudian masuk juga nih ke rejim baru. Nah ini, jadi ibarat kata, lu di masa lalu punya hutang ini belum diselesaikan, tapi lu kemudian terlibat di rejim baru yang kemudian kita mau buka dengan situasi yang baru gitu dan yang lain-lain. Yang terjadi memang pasca 98 adalah kesepakatan baru, komitmen baru tentang bagaimana kehidupan berpolitik. Kemudian kalau kesini perkembangannya kita kemudian merasakan situasi baru di mana kemudian partai itu jadi lebih banyak. Tapi kemudian kita juga merasakan situasi yang kemudian kita bisa memilih presiden kita langsung. Nah, ini menarik nih. Yang menarik adalah pemilu dari 2014, 2019 sampai 2024 yang paling akan menarik dan kemudian membuat masyarakat mau terlibat itu bukan masalah legislatifnya, tapi masalah presidennya. Isu presiden itu jauh lebih dominan bahkan untuk percakapan di sosial media ketimbang isu partainya. Kalau dulu kan kita nggak pernah bicara isu presiden. Yang kita bicarakan siapa sih partai yang akan menang, dan kita tahu dari 3 partai itu yang akan menang siapa. Tapi kemudian situasinya berubah, ada partai banyak dan bahkan kita tidak bisa memprediksi partai yang akan menang yang mana gitu. Bisa partai yang kemudian tidak kita prediksi pada saat itu cukup punya duit dan yang lain-lain, tapi kemudian bisa naik gitu. Ada partai-partai kayak misalnya Demokrat, Nasdem, kemudian bisa mengalahkan misalnya Golkar. Kemudian di beberapa tempat, di beberapa wilayah dulu kita nggak pernah ada tuh sejarahnya kemudian Golkar bisa menang di satu provinsi dan yang lain-lain. Tapi sekarang dinamika di provinsi itu bisa berbeda-beda antara Jakarta dengan Bandung, Jakarta dengan Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan yang lain-lain. Di sini ada situasi yang berubah. Proses transisinya juga kelihatan bahwa dulu kita cuma 3 partai, sekarang jadi banyak. Dan menurut publik itu adalah ruang baru di mana kemudian mereka lebih bisa partisipatif. Tapi seringkali ketika partisipasi publik ini makin besar dan mereka bisa mengakses langsung pada isu-isu yang penting buat mereka di kekuasaan, di masa depan dan yang lain-lain,
yang kemudian jadi menarik adalah peran partainya ada di mana ya. Sekarang partai itu bisa berperan karena seorang capres itu harus dapat dukungan dari partai untuk kemudian dia bisa mencalonkan seorang presiden. Coba kebayang nggak kalau kemudian pada saat ini dibuat aturan baru di mana kemudian calon independen tanpa harus ada dukungan partai bisa mencalonkan dengan syarat tertentu yang kemudian kita buat, entah syarat dukungan, syarat penyerahan KTP dan yang lain-lain, kan sebenarnya bisa. Karena sudah ada beberapa yang kemudian bereksperimentasi dengan calon independen. Ya, di daerah. Di daerah ada, di nasional juga pernah ada yang bereksperimentasi dengan calon independen. Tapi kemudian kan partai merasa kalau ada calon independen seperti ini apa fungsi partai nantinya gitu kan. Karena yang dominan saat ini kan fungsi partai sebenarnya bisa nyalonin presiden. Itu yang membuat mereka jadi penting dan dibutuhkan pada saat ini. Tapi apakah itu kemudian nanti bisa hilang? Ya bisa aja gitu. Ini yang menarik. Tapi proses transisi itu sudah terlihat. Walaupun saya sih mesti orang yang sepakat bahwa kita tidak melakukan transisi karena dosa-dosa masa lalu kita, peradaban kita itu tidak kita selesaikan. Jadi ya kalau saya mah gampangnya gini, kalau saya mau bertobat, saya harus declare dong dosa-dosa saya. Saya harus ketahui dosa apa saja yang kemudian di masa yang akan datang itu tidak kita lakukan lagi karena kita sudah melalui proses pertobatan. Gimana lu mau bertobat, mau menjadi orang yang lebih baik? Tapi lu nggak pernah declare kesalahan-kesalahan lu di masa lalu gitu. Dosa-dosa lu di masa lalu. Paling gampangnya itu. Apakah kemudian bisa berubah gue jadi lebih baik? Pasti bisa berubah dan jadi lebih baik dan yang lain-lain. Tapi apakah kemudian itu benar-benar baik? Ya kita juga nggak tahu masalahnya. Tapi paling tidak pertobatan itu harus ada dari buruk jadi baik. Maksudnya buruknya itu harus kita declare dulu untuk jadi baik. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapat nih dari situasi transisi ini. Tapi kita juga nggak pernah nyebut situasi buruk apa yang dulu pernah kita lalui. Kenapa kemudian kita harus bertransformasi? Jadi bertransisi. Jadi alasan untuk kemudian kita bertransisi ada apa dengan masa lalu? Kita bisa baca, tapi kita kemudian nggak berani nyebutin di masa lalu. Aktor-aktor ini adalah aktor-aktor yang bersalah yang harusnya tidak lagi dilibatkan untuk rejim di masa depan. Ada banyak kemudian rejim yang masih punya irisan dengan masa lalu kemudian berkuasa juga di masa saat ini. Ya. Nah, kalau kita ngelihat transisi demokrasi ya, kita ngambil Afrika Selatan. Afrika Selatan dengan proses transisinya dari apartheid dia berubah ya, Nelson Mandela. Ini gimana kita membandingkan dengan Indonesia nih, Bung? Masalahnya kalau di sana jelas rejim apartheid itu rejim yang sangat diskriminatif dan memperlakukan secara berbeda kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana dengan memberikan strata yang lebih tinggi pada kaum kulit putih. Kalau di sini kan sebenarnya dominasinya bukan dominasi yang seperti itu, berbeda, tapi lebih ke dominasi terhadap kekuasaan dan ekonomi dan yang lain-lain. Dan kita tidak melibatkan bahwa ya memang ada beberapa isu yang kemudian juga dibungkus dengan isu-isu rasial dan etnis seperti itu, bahwa dari beberapa kali kita punya presiden kok nggak pernah sih bukan orang Jawa gitu presidennya. Akhiran namanya selalu pakai O gitu, kecuali Habibie ya. Abdurrahman Wahid dan Habibie yang tidak pakai O. Kenapa harus pakai O dan yang lain-lain? Memang ada isu-isu tersebut, tapi itu bukan jadi isu yang kemudian cukup kuat untuk kemudian memperlihatkan adanya diskriminasi. Tapi lebih karena masalah satu. Kenapa kemudian kita melakukan transisi? Karena misalnya satu, kontrol sangat kuat. Sehingga kemudian ruang untuk kemudian masyarakat mengekspresikan atau mengaspirasikan kepentingannya itu tidak ada. Ada, walaupun ada kecil lah. Kemudian ruang aspirasinya atau ruang ekspresinya tidak bisa dibaca secara luas oleh publik dalam konteks seperti itu. Ya kelompok-kelompok yang kritis tetap aja ada. Karena perlawanan yang dilakukan rejim terhadap kelompok-kelompok ini juga terjadi. Ya kita nggak usah
tutup mata lah bahwa kemudian ada peristiwa Lampung, ada peristiwa Tanjung Priuk, ada peristiwa, ya itu bagian dari kemudian kontrol negara, kekuasaan terhadap aspirasi kemudian yang berkembang di bawah itu cukup kuat. Oke lah, untuk pasca 98 kita mesti, dampak yang kemudian terlihat adalah ruangnya jadi lebih terbuka. Orang bisa mengaspirasikan keinginannya dengan membentuk partai baru. Dulu kita tidak bisa bikin partai baru, cuma ada 3 partai. Tapi sekarang orang boleh bikin partai baru, dan mereka boleh berkumpul dengan kepentingan dan itu yang sama ya, misi yang sama dalam membentuk partai. Tapi memang masih ada tetap batasan yang tetap kita harus sepakati. Misalnya tentang pelarangan terhadap ideologi komunis dan yang lain-lain, itu tetap kita sepakati sampai saat ini. Nah, tapi kemudian ada ruang yang kemudian tetap kita buka. Ada ruang yang tetap kita buka. Mungkin yang menarik adalah apa yang pernah dilakukan Gus Dur ketika mereka bicara tentang TAP MPRS 25 tahun 1966. Ini menurut gua Gus Dur punya perspektif yang lebih luas untuk membuka ruang supaya kemudian masyarakat itu bisa berpikir lebih kritis. Karena mereka diberi keleluasaan untuk berpikir, untuk kemudian dalam tataran ide, untuk kemudian membicarakan dan membahas masalah ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, transisi demokrasi kita ini kan aktor paling kuatnya Gus Dur sama Megawati ya, yang memberi warna yang paling kuat memang Gus Dur. Gus Dur malah. Okay. Jadi walaupun kemudian ya kita bisa lihat keinginan Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS itu kemudian juga ada perlawanan yang kuat. Dan saya pikir perlawanan yang kuat itu muncul dari pihak-pihak yang kemudian nantinya akan bermasalah dengan apa yang dilakukan Gus Dur. Ketika misalnya TAP MPRS 25 kemudian dicabut, maka kemudian nggak ada tuh ideologi yang dibatasi. Semua ideologi dalam tingkat berpikir itu diberi kebebasan dan ruang dan yang lain-lain. Saya pikir ini adalah pikiran yang terlalu jauh ke depan yang diberikan Gus Dur, yang kemudian sebenarnya harusnya bisa membuka ruang yang lebih besar lagi untuk kita membicarakan masalah-masalah yang lebih sensitif. Masalah yang lebih sensitif itu masalah apa? Menurut saya sih masalah SARA. Karena sebenarnya turunan dari TAP MPRS itu adalah aturan-aturan diskriminatif yang kemudian membatasi entah sebagai etnis tapi membatasi ideologi-ideologi tertentu untuk kemudian mendapatkan ruang untuk kemudian dibicarakan. Tapi juga nggak masalah kalau memang itu sebagai sebuah kesepakatan. Kita sudah punya Pancasila dan yang lain-lain, dan itu kita sepakati bahwa ada ideologi yang kemudian akan menggantikan Pancasila dan yang lain-lain, dan itu harus kita lawan, ya nggak masalah. Tapi sebenarnya ide Gus Dur itu kan membuka ruang untuk kemudian pluralisme itu bisa kita jalani sebagai sebuah pilihan yang kemudian membuat kita jadi lebih bisa melihat perbedaan. Perbedaan itu tidak hanya perbedaan etnis, tidak hanya perbedaan kultur, tapi juga bisa melihat perbedaan bahwa ada loh orang yang berpikiran seperti itu gitu. Maksudnya perbedaan pikiran, perbedaan ideologi, sama Gus Dur tuh mau diberi ruang dengan mencoba menghapus. Tapi kan kemudian perlawanannya jauh lebih kuat, bahkan bisa menggulingkan Gus Dur sendiri pada saat itu. Pada saat itu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang proses transisi demokrasi dan kemudian dari pemerintahan yang sangat otoritas menuju pemerintahan yang sangat pluralisme, kekuasaan yang pluralisme, kita bisa meletakkan Gus Dur sebagai salah satu tonggak atau kemudian referensi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Karena hanya Gus Dur yang bisa melihat sampai ke sana gitu arahnya nantinya. Kita geser Filipina, Pung. Filipina kan kembalinya Marcos Junior untuk ke situ, gimana kita ngebacanya untuk transisi demokrasi di Filipina gitu. Ini ya maksud saya kalau ada proses transisi demokrasi di mana kemudian ruang partisipasi publik itu dibuka, berarti kan kita tidak boleh anti atau tidak boleh menutup ruang untuk kemudian berkembangnya pemikiran-pemikiran baru yang kemudian mungkin pada masa lalu itu dibenci oleh kelompok oleh generasi pada saat itu gitu.
Tapi kan situasi memang berubah. Iya. Orang-orang yang sekarang ada di Filipina itu tidak pernah mengalami lagi kekejaman seperti orang tua mereka yang ada di zaman Marcos. Nah, menurut saya yang kemudian terjadi yang menarik adalah berarti kan orang tua mereka juga tidak menceritakan tentang apa yang mereka alami terhadap anak-anak mereka. Ini masalah dokumentasinya nggak ini ya? Makanya di beberapa negara, walaupun kemudian proses rekonsiliasi tidak bisa dilakukan dengan baik, tapi kemudian proses pengadilan terhadap pelaku kejahatan HAM masa lalu tidak bisa dilakukan, mereka negosiasinya adalah, oke, kita bikin komisi klarifikasi sejarah yuk. Ya. Urusannya ini bukan urusan mencari yang salah atau benar. Ini contoh di mana nih? Ini di Nicaragua. Nicaragua ya. Okay. Nicaragua itu proses transisinya dengan membentuk komisi klarifikasi sejarah. Ya. Bukan seperti pada umumnya komisi rekonsiliasi. Ya. Kita pernah tuh bikin komisi rekonsiliasi kan ada proses, tapi kemudian nggak pernah jalan. Maksudnya paling gampang untuk melihat bahwa proses transisi ini sudah berjalan dengan benar adalah ada proses rekonsiliasi antara masa lalu dengan masa yang sekarang. Di beberapa negara itu biasanya yang dibentuk adalah komisi rekonsiliasi. Tapi ada beberapa negara yang kemudian tidak bisa membentuk komisi rekonsiliasi karena rejim masa lalunya juga masih bercampur dengan rejim baru yang kemudian terbentuk pasca proses transisi. Dan mereka mengambil misalnya pilihan kayak Nicaragua, ya udah kita bikin klarifikasi sejarah aja. Tapi sejarah masa lalu itu harus kita klarifikasi. Bukan mencari salah benar, tapi yang kita cari adalah supaya kemudian kejadian di masa lalu itu tidak terulang kembali di masa depan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan bukan menghukum pelaku kejahatan, walaupun sebenarnya secara hukum yang namanya pelaku kejahatan tetap harus dihukum kan. Tapi karena memang situasinya tidak memungkinkan, akhirnya ya kita buat lembaga yang kemudian ya sudahlah, gimana caranya kita kan tetap sebagai satu bangsa yang sama. Kita selesaikanlah masa lalu kita. Oke, biasanya beberapa negara itu memakai komisi rekonsiliasi untuk menjembatani antara rejim lama dan rejim baru. Sehingga kemudian oke lah kita klarifikasi, sejarah kita klarifikasi, bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi supaya kita bisa belajar dari diri sendiri secara kolektif sebagai sebuah bangsa, agar peristiwa ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Indonesia. Kita berusaha untuk bikin komisi rekonsiliasi dan yang lain-lain, tapi tidak pernah komisi rekonsiliasi itu kemudian terbentuk dan melakukan kerja-kerja rekonsiliasi. Ada satu provinsi yang kemudian bisa melakukan itu, Aceh. Aceh itu ada komisi rekonsiliasinya di Aceh, tapi itu di level Aceh. Tapi sebagai sebuah institusi negara yang levelnya nasional, kita tidak pernah memiliki komisi rekonsiliasi yang kemudian menjalankan tugas-tugas rekonsiliasi. Jadi saya dulu dengar Mas Indro adalah salah satu orang yang kemudian terpilih jadi komisioner KKR, kebenaran dan rekonsiliasi, enggak di yang nasional. Tapi kemudian nggak pernah menjalankan tugasnya sebagai KKR karena kemudian KKR itu ya mati dengan sendirinya dibuat dan yang lain-lain. Sebenarnya peralihan seperti itu bisa kita lihat kalau di Indonesia itu selain itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM itu sebenarnya kita nggak perlu Komnas HAM. Orang sebenarnya institusi negara yang kemudian harusnya melaksanakan kerja seperti itu kan ada. Misalnya paling gampang lah orang ada Kementerian HAM kok. Harusnya kan bisa. Dan kemudian korupsi. Karena korupsi itu harusnya ya Kejaksaan Agung bisa lah menjalankan. Polisi juga bisa lah menjalankan. Tapi karena memang ini sangat kuat dan yang lain-lain, akhirnya dibentuk KPK. Ya karena pada saat itu kita berpikir bahwa kita nggak bisa membersihkan, melakukan penindakan terhadap korupsi, sedangkan lembaga yang kita harapkan bisa melakukan itu isinya para koruptor gitu, masih kotor dan yang lain-lain. Itu sebenarnya lembaga-lembaga seperti itu adalah lembaga-lembaga yang sifatnya transisional. Jadi oke, kita mau memperbaiki, tapi kita nggak bisa nih pakai ini. Oke, kita buat yang baru saja, supaya kemudian yang ini itu tidak kita libatkan, supaya kemudian proses rekonsiliasi antara masa lalu dengan masa yang akan datang itu terjadi. Ada Komnas HAM, ada KPK, itu sebenarnya institusi-institusi transisional sifatnya sementara.
Harusnya kalau dalam situasi yang kemudian ya sudahlah, kemudian Kejaksaan Agung bisa melakukan penindakan terhadap korupsi, terus dan yang lain-lain, lembaga ini bisa kemudian dihapus gitu. Iya. Kayak misalnya Komisi Rekonsiliasi di beberapa negara itu memang ada batas waktunya. Kapan Komisi Rekonsiliasi ini harus berakhir? Tugasnya selesai. Tugasnya selesai. Ketika kemudian proses rekonsiliasinya sudah terjadi. Yang sekarang ini saat ini terjadi, kita sadar bahwa kita perlu rekonsiliasi. Di akar rumput itu terjadi rekonsiliasi. Setidaknya NU dengan mantan ex-Tapol Napol 65 itu terjadi rekonsiliasi. Tapi apakah di situ ada peran negara? Enggak. Inisiatif itu muncul dari akar rumput karena mereka melihat kita butuh kok hidup sebagai warga negara yang punya kesamaan hak dan yang lain-lain. Yang berdampingan. Yang berdampingan. NU dituduh sebagai pelaku dan kawan-kawan Tapol 65 dianggap sebagai korban. Tapi kan situasinya sekarang sudah berbeda. Oke lah. Kemudian kita berrekonsiliasi, tapi berrekonsiliasi kan bukan berarti kemudian mereka tidak melupakan apa yang pernah terjadi. Proses rekonsiliasi itu harus terjadi dengan kemudian ya tidak melupakan prosesnya. Prosesnya tuh diungkap lagi gitu. Bukan untuk mencari siapa pelakunya yang berbuat jahat, tapi kemudian ini loh, kita pernah mengalami situasi seperti ini, gimana supaya kemudian kita belajar dari situasi ini agar tidak terjadi di masa mendatang. Kalau kayak Jerman jelas lah, oh kita pernah loh jadi bangsa yang kemudian melakukan pembantaian terhadap etnis Yahudi dan pelakunya adalah ini. Di Jerman, pelakunya itu diadili. Karena yang rejim yang menang itu adalah rejim yang kemudian anti terhadap Nazi dan yang lain-lain kan. Oke, diadili dan yang lain-lain. Di negara ini bahkan pelaku dan pada peristiwa 65 yang terlibat dalam pembantaian massal kita nggak pernah mengadili. Paling gampang lah 98 korbannya ada jelas, kita nggak pernah mengadili. Jadi sebenarnya yang kurang dari dan kita ini adalah sebenarnya kesalahan nih, Bung. Tidak mengadili kesalahan atau gimana? Menurut gua bukan mengadilinya sih yang penting, tapi proses rekonsiliasinya yang harus terjadi supaya kemudian kita tidak lagi membuat sekat-sekat di antara kita. Karena kalau proses ini tidak kita lakukan, sekat-sekat itu tetap ada. Ya, sekatnya dalam bentuk stigma ya. Dalam bentuk stigma, stereotyping, lebih parah lagi dalam bentuk perlakuan diskriminasi terhadap pelayanan publik. Ya. Lo tahu nggak kalau dulu orang ex-Tapol itu di KTP-nya beda. Dan kemudian anak seorang ET itu beda mendapat juga perlakuan yang berbeda dengan anak yang bukan ET dan yang lain-lain. Itulah implikasi-implikasi yang kemudian harus diselesaikan ketika kita memutuskan untuk melakukan proses transisi. Jadi proses rekonsiliasi, ya kita nggak perlu itu formal bentuknya seperti harus ada pengadilan dan yang lain-lain, tapi supaya kemudian itu dideklar, kemudian itu bisa jadi proses belajar supaya kemudian itu tidak terulang kembali. Proses rekonsiliasi sebenarnya penting untuk kita lakukan supaya kemudian kita tidak mengulang keburukan dan sejarah kelam kita di masa lalu, di masa yang akan datang. Karena kita bisa menjadikan sejarah sebagai sumber belajar supaya kemudian kita tidak mengulangi peristiwa-peristiwa itu. Nah, kita contoh di Amerika Latin nih, Bung. Apa yang kita bisa lihat itu prosesnya berhasil gitu ya? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Karena ada juga yang kemudian berbalik lagi tuh, rejimnya memperbuat dirinya mereka sendiri dan mereka melakukan perjuangan bersenjata dengan melakukan kudeta terhadap negaranya. Ada banyak. Banyak malah ya di. Adalah beberapa negara yang seperti itu. Apakah itu mungkin bisa terjadi di Indonesia kalau masih ada peluang untuk mereka mengkonsolidasi? Bukan tidak mungkin oligarki Orde Baru kemudian mengkonsolidasi diri dan menggunakan perangkat-perangkat demokrasi yang sekarang kita sepakati sebagai perangkat demokrasi untuk kemudian naik lagi berkuasa. Iya, ini kan demokrasi ini kan terbuka ya. Itu terbuka benar. Jadi orang lama bisa masuk lagi sebenarnya. Oh bisa masuk lagi. Ini gimana nih, baik atau buruk nih? Ya situasinya bisa jadi baik kalau persoalan masa lalunya itu sudah diselesaikan. Oh iya, lu dulu pelaku. Kenapa kemudian lu jadi pelaku? Itu jelas. Misalnya sudah ada proses klarifikasinya dan yang lain-lain. Tapi kalau proses klarifikasi itu kan rekonsiliasi sebenarnya ujungnya adalah ya gue pelaku, lu korban, lu bisa nggak sekarang maafin gue gitu kan? Sebenarnya kan proses memaafkan.
Oke lah, kita di masa lalu pernah dalam posisi yang berseberangan dan berlawanan sehingga kita harus berperang satu sama lain. Tapi ketika proses rekonsiliasi kita lakukan, sebenarnya kan kita, oh iya, di masa lalu kita seperti itu. Sekarang kita bukalah lembaran baru, kita saling memaafkan. Nah, jadi proses rekonsiliasi, pentingnya proses rekonsiliasi itu sebenarnya saling memaafkan lah atas dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi kan yang menarik, proses rekonsiliasi secara kultural itu dilakukan oleh kita setiap tahun. Nah, misalnya gini, Bung. Misalnya momennya Idul Fitri. Oh ya. Di Filipina kan keluarga Marcos naik lagi ya. Apa yang terjadi seandainya misalnya Mbak Tutut jadi presiden? Nah, kemungkinan itu terjadi bisa nggak? Ya tetap aja bisa. Bisa kan? Bisa. Apakah situasi itu memungkinkan untuk kemudian rejim cendana kemudian berkuasa kembali dengan sistem politik yang sekarang? Ya bisa aja. Dan itu apa? Dianggap oke, fair atau ada masalah di transisi demokrasinya atau apa? Ya tinggal masalah publik. Masalahnya kemudian masyarakat bisa nerima nggak kehadiran dia kembali dalam dunia politik? Di Filipina kan terjadi. Ya. Oh, mereka udah nggak ngelihat Marcos di masa lalu. Mereka melihat si Bongbong Marcos ini sebagai orang yang berbeda dengan Marcos orang yang berbeda ya. Nah, orang yang berbeda dengan Marcos di masa lalu. Walaupun dia adalah anaknya dan yang lain-lain. Kalau di sini belum sampai pada level seperti itu. Mereka mesti melihat ya cendana. Gitu. Iya, yang lukanya lebih dalam daripada di Filipina kali ya. Iya, lukanya lebih dalam. Ya kalau jujur aja sih, kalau dilihat dari jumlah korban dan yang lain-lain, jauh lah Filipina sama apa yang terjadi di Indonesia. Jadi memang traumanya memang lebih dalam di sini. Yang Filipina kan problemnya adalah dia negara yang miskin ya. Banyak orang miskinnya. Sedangkan di Marcos dan keluarganya sangat mewah. Itu yang sebenarnya yang disparitasnya kelihatan antara yang berkuasa dengan rakyatnya kan. Yang menyakiti hati rakyatnya. Gitu ya. Tapi Indonesia lebih ke persoalan HAM sebenarnya ya. Iya. Ya, karena di Filipina HAM juga nggak ada ya, persoalan itu aja, persoalan kecemburuan royal family dengan masyarakat poor society ya. Iya, kalau bicara itu memang agak berbeda sih. Agak berbeda ya. Makanya si keluarga Marcos siapa namanya Bongbong Marcos. Bongbong ini bisa diterima ya. Bisa diterima, menang malah. Nah, dan di Indonesia kalau terjadi begitu nggak ada masalah ya. Peluang itu bisa terjadi, ya bisa. Tentu kita tidak menutup bahwa peluang itu bisa terjadi. Tapi apakah kita serahkan ke publik? Ya, publik mesti punya trauma nggak? Publik mesti punya masalah nggak dengan masa lalunya mereka? Kalau kemudian mereka bisa naik dan kemudian mereka bisa lebih mendapatkan popularitas yang memadai dan kemudian mendapatkan elektabilitas yang memadai, maka pada saat itu kita berpikir bahwa kemudian oh ternyata apa yang terjadi masa lalu itu tidak pernah berbekas dan kemudian tidak berdampak juga pada situasi yang sekarang. Tapi prediksi saya itu nggak bakal terjadi. Oh iya. Nah, aku juga nggak bakal melihat itu sebagai peluang yang kemudian bisa probabilitasnya sangat tinggi lah, enggak lah. Kecil dan yang lain-lain. Tapi memang yang menarik sebenarnya kan peralihan kekuasaan kalau di Filipina itu melibatkan sekelompok masyarakat sipil yang cukup masif untuk kemudian mereka menyebutnya sebagai people power kan. Kelompok politik yang kemudian terorganisir melakukan perlawanan terhadap Marcos ada gitu, terlihat. Kalau di Indonesia baik 65 maupun 98 sebenarnya kita kan ya memang gerakannya ada, terlihat gerakan mahasiswanya. Tapi kan ada peran yang kemudian membuat situasi itu bisa terjadi seperti itu karena ada perpecahan juga di dalam kelompok bersenjatanya gitu. Ada yang pro Soekarno, ada yang kemudian mendukung apa yang dilakukan Orde Baru. Ada kelompok bersenjata di situ ya. Yang di Filipina nggak ada ya. Iya. Malah kelompok bersenjatanya merebut Gregorio Manasan. Ikut ke gerakan massa. Di sini enggak. Ada yang kemudian ikut, ada yang kemudian melawan. Bahkan ada angkatan yang kemudian dicap sebagai Soekarnois, ada kemudian yang dicap sebagai pendukung Orde Baru. Dan pada masa Orde Baru sering ada penyebutan sebagai rejim yang berkuasa pada saat itu sebagai rejim militer kapitalistik. Nah, ini yang menarik adalah
perkawinan antara kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai kelompok kapitalis dengan kelompok militer. Kemudian mereka berkolaborasi yang kita sebut sebagai rejim. Dulu kita menyebutnya kalau lagi diskusi adalah rejim kapitalistik militer dan yang lain-lain. Walaupun kemudian ada orang kapitalis yang ada di situ, tapi rejim militernya juga ada, dan militer menguasai aset-aset modal itu juga banyak. HPH itu kan diserahkan ke militer dan yang lain-lain. Pertamina komisarisnya ya direkturnya mesti komisarisnya rata-rata militer dan yang lain-lain. Jadi militer memang kalau dulu kita nyebut militer termasuk polisi ya di dalamnya ya. Karena kalau kita nyebut yang sekarang itu agak beda. Militer itu tidak sama dengan polisi. Polisi beda. Beda. Dan itu yang kemudian agak berbeda. Nah, ini kita optimis nggak nih, Bung? Ke depan transisi demokrasi kita akan mulus? Ya, peluang itu terjadi mulus dan kita mendapatkan posisi yang lebih baik, itu mungkin. Tapi kemudian peluang kita berbalik dan melakukan kesalahan yang sama itu juga mungkin. Masalahnya kan sederhana aja. Orang pelaku 98 aja sampai sekarang nggak pernah ketangkap. Oke, lu parameter itu ya? Jadi aktor intelektualnya juga nggak pernah ketangkap. Apakah kemudian mereka terlibat dalam politik yang sekarang? Ya, gue yakin bahwa mereka juga terlibat dalam politik yang sekarang. Nah, kalau PR itu selesai, oke nih. Kalau PR itu selesai, oke. Kalau PR itu selesai, oke. Oke ya. Berarti. Kalau PR itu nggak selesai, masih mungkin kemudian yang berkuasa adalah pihak-pihak yang kemudian punya kekuasaan di masa lalu. Ini ganjalan transisi demokrasi kita ya, di situ ya. Oh iya, ganjalannya di situ itu. Sebenarnya sih menurut gue ganjalan yang itu adalah ya proses rekonsiliasi. Suka atau tidak suka kita pernah punya masa lalu yang kelam dan yang lain-lain, dan kita ke depan harus melakukan rekonsiliasi di antara warga bangsa ini supaya kemudian bibit-bibit perpecahan yang seperti itu bisa kita minimalisir lah. Walaupun kemudian ya nggak juga bisa kita minimalisir, karena kan kepentingan untuk memecah belah kita juga nggak cuma hanya datang dari problem domestik kita. Ada kepentingan lain juga yang kemudian secara internasional juga berkepentingan untuk kemudian kita berada dalam dominasi kekuatan tertentu di sana. Geopolitiknya ya. Geopolitiknya juga ada, peran geopolitik malah sekarang cukup besar. Peralihan dominasi dari Amerika dan Eropa, dan kemudian munculnya Cina dan yang lain-lain, kemudian pergerakan ekonomi lebih muncul di Asia Tenggara, di Asia lah, dan yang lain-lain. Sekarang Eropa aja udah stagnan jumlah penduduknya. Mereka malah cenderung minus. Sampai kemudian meminta untuk kemudian ada gelombang imigran supaya kemudian mereka punya penduduk yang memadai untuk kemudian mereka bisa beraktivitas. Ada multipolar di geopolitik ya? Iya. Ada perpindahan dominasi yang cukup cepat terjadi pasca, paling gampang gue nyebutnya pasca konflik di Ukraina lah. Eropa turun, kemudian Cina tahu-tahu muncul sebagai kekuatan. India muncul, gitu. Dan aku sih ngelihatnya pusat pertumbuhan ya akan terjadi di Asia dengan 3 negara yang akan memimpin, Cina, India, sama Rusia. Tapi Rusia itu juga, walaupun kita melihatnya sebagai sebagai negara yang kelihatannya otoriter dan yang lain-lain, mereka melakukan proses rekonsiliasi loh. Perpecahan itu terjadi. Mereka menyatakan berbeda sampai kemudian mereka mendeklarasi sebuah negara yang berbeda dengan Rusia, itu terjadi. Tapi beberapa negara kemudian memutuskan, oke, kita bisa, walaupun kita dua entitas negara yang berbeda, kita masih bisa mempersatukan diri dalam satu Federasi Rusia dan yang lain-lain. Dan itu gue pikir ada problem masa lalu, tapi kemudian kita rekonsiliasi dan nggak menganggap bahwa masa lalu itu harus ya lu salah lu benar, ya pada masa itu ya emang harus ada yang salah ada yang benar, tapi kan kemudian kita bisa melakukan untuk kedepannya seperti apa. Dan menurut gue yang penting adalah momentum untuk ke depan akan jauh lebih mudah kalau kemudian kita mulai memikirkan persoalan-persoalan yang ada di diri kita sendiri, dan persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan kita saling memaafkan.
Ya. Bagaimana saling memaafkan? Ya kalau gua memaafkan lu, gua kan harus tahu kesalahan lu apa. Masa ujuk-ujuk gua ngasih maaf tapi gua nggak tahu lu berbuat salah sama gua gitu kan? Ya ini ya nggak ada alasannya untuk maaf ya. Maksudnya ya rekonsiliasi, memaafkan, tapi harus jelas juga apa yang dimaafkan. Dan begitu kita bicara harus jelas apa yang kita maafkan gitu, ya udah kita harus lebih saling terbuka antara warga bangsa. Kalau masa lalu kita kelam ya kita ceritakan bahwa masa lalu kita kelam. Bahwa kemudian bapak saya sama bapakmu misalnya dalam posisi Jadi yang memaafkan tanpa syarat nggak bisa? Nggak bisa. Itu sangat ideal lah, hanya Nabi lah yang bisa melakukan itu. Gue pikir kalau manusia, ya lu berbuat salah sama gue, walaupun gue memaafkan, tapi apakah gue melupakan? Belum tentu juga. Iya. Oke, Bung, makasih ya. Kita udah bicara transisi demokrasi dan inti dari transisi demokrasi adalah rekonsiliasi bangsa ya. Oke. Sahabat MB, sahabat obrolan meja bundar, Purwandono menjelaskan transisi demokrasi tidak hanya di Indonesia, juga dia melihat di berbagai negara, dan kunci dari transisi demokrasi adalah rekonsiliasi bangsa dan saling memaafkan dan membuka kesalahan-kesalahan yang ada. Sahabat MB, inilah Purwandono. Terima kasih.